Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. How are you today? I hope so you are always fine and always under protection of Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Are you ready to study? Okay, good job. Before we are going to learn here and prepare the class, please prepare the class first by Fabian, ya. Tolong disiapkan dulu kelasnya, berdoa dengan khusyuk agar apa yang kita tujukan di hari ini tercapai dengan baik. Silahkan, Fabian. Attention please. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Finish. Say salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, for doing the first activities, ya, we have prayed together. Ya, kita sudah membaca doa untuk mempersiapkan kelas ini. Let's continue to the next activities, ya. Kita cek dulu kehadirannya, ya. I check your attendance. First, you can raise up your hand when your name is mentioned or called, ya. Bisa angkat tangan ketika namanya disebut atau dipanggil oleh Bapak, ya. While saying present, ya. Sambil bilang present, ya. Oke, let's start. Amelia Putri. Oke, right. Aufa Asilmi. Oke, right. Aura Cecilia. Absent, ya. Oke, Bilal Nur Sabit. Oke, good job. Next, Deca. Oke, good job. Dinda. Oke, good job. Next, Fabian. Oke, right. Indi. Oke, right. Malika. Oke, good job. Manda. Oke, right. Meta. Oke, right. Mildan. Oke, right. Muhammad Agung. Oke, right. Nabila. Oke, right. Neng Rima. Good job. Nida. Oke. Riza. Oke. Rangga. Oke. Ratu Kaisa. Oke, right. Rizky Anhar. Good job. Robi Saputra. Oke, ada, ya. Salwa. Oke, right. Safa. Oke, right. Siti Farah. Oke, right. Sri Mulyani. Absent, ya. Zakila. Oke, right. Terakhir Yunda. Oke. Alhamdulillah, ya. So only 2 students, ya. 2 siswa yang tidak hadir hari ini, ya. Mudah-mudahan kita doakan jikalau mereka sakit segera sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Okay, for the next activities, let's ensure the rule, ya. Bapak akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat, ya. The first one, yang pertama itu ada respect each other, saling menghargai satu sama lain, ya. Teman ke teman, teman ke guru, murid ke guru, guru ke murid, itu harus saling menghargai supaya suasana belajarnya kondusif, tentram dan nyaman. Yang kedua, kesepakatan belajar yang sudah kita buat adalah do all of activities in English class. Kerjakan semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir, do the best for our learning process. Lakukan yang terbaik untuk
proses pembelajaran kita hari ini. Masih sepakat dengan kesepakatan itu? Ada yang ditambahkan? Tidak usah ya. Cukup saja 3 tapi berjalan secara berkelanjutan atau kontinuitas. Oke, next activity, you have to check your feeling ya. Kita pastikan dulu kita hadir seutuhnya di sini mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, let's follow my instruction. Ikuti instruksi Bapak. Simpan tangannya di atas meja. Oke, take a deep breath. Tarik napas yang dalam. Keluarkan lewat mulut. Tarik napas yang dalam. Keluarkan lewat mulut. Pastikan kalian hadir seutuhnya di kelas ini ya, membawa kebahagiaan yang banyak di kelas ini. Tarik napas yang dalam. Keluarkan lewat mulut. Yakinkan kalian pasti akan sukses ya. Oke, let's check your feeling. Bapak ini tunjukkan apa namanya? Emoticon ya, emoticon. Nanti untuk beberapa perwakilan akan memilih emoticon yang mana yang mewakili perasaan kalian saat ini ya. See the picture, lihat gambarnya. Apa sih yang kalian rasakan saat ini? Oke, for sample ya. Indi, which one the picture? Gambar yang mana? Green, which one? Up or down? Up. Oke, berarti lagi bahagia ya. Next, Neng Rima, which the picture? Green. Which one? Up or down? Down. Oh, bahagia banget berarti ya. Bagus. Next, Mika, which one? Pink. Pink. Here or here? Up. What do you feel? Apa yang dirasakan? Lagi nggak menentu gitu. Ya, insya Allah nanti setelah belajar bahasa Inggris akan baik-baik saja. Fabian, which the Victor? Green. Green. Up or down? Down. Oh ya, lagi bahagia banget. Alhamdulillah. Coba Zakila, which Victor? Green. Up or down? Up. Oke, lagi senang juga ya. Insya Allah, all of student feeling happy today ya. Hari ini hanya beberapa orang mungkin yang merasa sedang tidak baik-baik saja, tapi mudah-mudahan setelah pembelajaran bahasa Inggris ini you will feel better ya. Kamu akan merasa lebih baik. Oke. For the next activities, let's do ice breaking for keeping up our spirit ya, untuk menaikkan semangat kita. Mari kita lakukan ice breaking ya. Oke, follow my instruction. Ikuti instruksi Bapak, kita peregangan dulu dari kepala, oke. Let's count in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good job. Do you still remember the ice breaking like this? Masih ingat? Okay, let's make a sound. Let's make a great sound. Kita buat suara yang bagus. 1, 2, 3, beat 1. Good job, ya. Stop dulu. Kita aplikasikan dalam permainan kosakata atau vocabulary games, ya. Nanti Bapak tunjuk beberapa orang untuk menyebutkan kosakata dalam bahasa Inggris dan dimasukkan ke bagian satu tepukan. Understand? Get it? Paham ya? Oke. Okay. 1, 2, 3, beat 1. Fabian. Good job. Good job. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. 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 Oke.
Oke. Indi. Oke. Oke. Lebih keras. Oke. Oke. Ke belakang. Oke. Oke, satu orang lagi. Oke, good job. Tepuk tangan buat kita semua. Aduh, jangan dulu diganggu. Ini lagi ujian. Astagfirullah. Kata siapa? Habis gitu. Ini lagi ukin gitu. Tolong bilangin. Lagi ukin ke Bu Irin. Astagfirullahaladzim. Ada aja ya Allah ya Rabbi. Enggak gagal. Sorry ya, aduh, nggak apa-apa. Let's continue. Mari kita lanjutkan aktivitas pembelajaran kita. Oke, let's see and understand the learning purpose. Mari kita lihat dan memahami kegiatan atau tujuan pembelajaran yang akan kita pahami di hari ini, ya. Yang pertama ada memahami perbedaan antara kata kerja ke-1 dan ke-2. Kemudian ada menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu, ya. Ada juga menceritakan kembali runtutan kejadian pada pengalaman pribadi. Oke, hanya 2 ya yang akan kita pelajari di hari ini dari hasil asesmen diagnostik atau tes awal yang kalian lakukan. Silahkan tulis dulu 2 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Nomor 1 dan 2. Silahkan ditulis dulu. Itu kan ruang itu, Cak. Ya. Ya. Ayo. Jangan ganggu ah. Lagi ujian dulu. Nanti. Finish? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita baca ulang. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Memahami perbedaan antara kata kerja ke-1 dan kata kerja ke-2. Kemudian yang kedua menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu, ya. Learning goals or learning purpose of today is about this, ya, tentang ini. Oke, let's continue to the next activities, ya. Let's understand the learning procedure, ya. Kita hari ini di sini akan menggunakan model pembelajaran discovery, ya, atau menemukan, ya, discovery learning. You have to follow my instruction what you will do for all of activities, ya. Modelnya apa? Discovery, ya. Model pencarian. Oke, kita masuk ke kegiatan inti simulasi, ya. Look at the following picture. Perhatikan gambarnya, ya. There are 3 pictures, ada 3 gambar yang sudah Bapak sediakan. Think about this picture. Perhatikan dan lihat gambar ini. Apa yang kalian bayangkan ketika melihat 3 gambar tersebut? Oke, beberapa perwakilan saja. Siapa yang mau menggambarkan gambar pertama? Oke. Ratu Kaisa, what do you think about the picture? Parade atau karnaval. Do you ever join? Pernah ikut? Kapan? 17 Agustus kemarin, ya. Oke, good job.
Okay, the next picture. Who won? Okay, Mika. Playing with friend. You always play with friend? Okay, good job. Ketika kita kecil, ketika sekarang kita selalu bermain dengan teman, ya. Okay, the last, yang terakhir. Look at the following picture. Siapa yang mau mewakili? Biadan membuat ini. Oke. Kalau dalam bahasa Sunda itu pepasakan, ya. Kita sering mengalami, Bapak pun when I was child, I was doing like this, ya. Bapak pun pernah melakukan hal seperti ini. Oke, thank you. Big applause for someone who give opinion. Tepuk tangan, ini ada sedikit hadiah, ya. Satu, thank you. Thank you. Okay. For the next student who answer will have same candies, ya. Untuk nanti yang menjawab juga akan memiliki permen yang sama. Okay. Next activities. Okay, let's focus to the problem statement here. Kita fokus dulu ke pernyataan masalah yang akan kita gali tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, let's discuss together. Kita diskusi bersama antara Bapak dengan kalian berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. The first question, what is definition of verb? Apa pengertian dari kata kerja? Ada yang ingat gak? Ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, Bapak kasih contoh. I work, ya. Apakah work itu kata kerja? Oke, good job. Work itu kata kerja. I am shy. Saya malu. Apakah malu kata kerja? Bukan, ya. I am swimming. Apakah swim itu kata kerja? Oke, good job, ya. I am afraid. Apakah takut itu kata kerja? Bukan. Good job, ya. Sekarang kalian bisa membedakan mana yang disebut kata kerja, mana juga yang disebut bukan kata kerja. Oke, good job. Next, do you know the differences of verb 1 and verb 2? Tahukah kalian perbedaan antara kata kerja ke-1 dan kata kerja kedua? Tahu? What? Apa perbedaannya, Malika? Kalau kata kerja kedua itu lampau. Kalau kata kerja ke-1 sekarang. Oh, untuk kebiasaan. Oke, tepuk tangan buat Malika, ya. Bapak kuatkan kembali, kata kerja ke-1 itu biasa digunakan pada kalimat kebiasaan. Nah, kalau kata kerja kedua digunakan untuk kalimat lampau, ya. Oke, the next question. Do you know how to recount your past experience? Apakah kalian tahu cara bagaimana menceritakan pengalaman pribadi, ya, di masa lalu? Menceritakan kembali. Nah, ini yang jadi masalahnya. Kita akan gali bagaimana cara menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu. Tentunya dalam bahasa Inggris, ya. Oke. Let's continue to the next activities. Data collection. Mari kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Boleh nanti dari sumber yang Bapak sediakan, kemudian juga dari handphone yang kalian bawa, ya. Pembagian kelompok sudah dibagi berdasarkan minat belajar dan profil belajar, ya. Dari data yang Bapak kumpulkan. Oke. Kita bagi dulu kelompok. Masih ingat kelompok di minggu yang lalu berkaitan dengan minat dan gaya belajarnya? Silahkan berkumpul sesuai kelompoknya. Ada Aufa Asilmi, Dinda, Fabian, Indi, dan Malika. Kemudian ada Manda, Meta, Muhammad Agung, Nabila, Nida, dan Putri, ya. Dibagi menjadi 4 kelompok seperti yang sudah dibagi sebelumnya. Ya, silakan.
Boleh dibawa tasnya. Kursinya diambil saja. Robi gabung saja dengan itu tuh, yang laki-laki di sana. Nah, boleh diambil kursinya. Oke, berdasarkan hasil tes awal yang sudah kalian isi, kita bagi menjadi 2 tujuan pembelajaran. Kelompok ini mengidentifikasi tentang bagaimana cara menceritakan pengalaman pribadi. Kelompok ini membedakan kata kerja ke-1 dan ke-2. Kelompok ini bagaimana cara menceritakan pengalaman pribadi, dan yang ini juga memahami perbedaan kata kerja ke-1 dan ke-2 ya. Oke, untuk sumber awal silahkan simak video berikut. Hai. Welcome to Education English. Silakan diperhatikan videonya. Kasih catatan-catatan penting kalau ada yang perlu dicatat ya. Nanti boleh di antara kalian masih mulai jalan selalu seperti Indonesia ini. Oke, pertama kita akan mengenal apa sih perbedaan factory dan juga voting. Jadi factory kata dalam bahasa Inggris disebut juga dengan basic adalah kata kerja yang paling basic atau paling dasar dari bahasa Inggris. Factory atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan past simple adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau. Biasanya faktor ini diikuti dengan keterangan waktu seperti 1 minggu yang lalu, 2 hari yang lalu, atau kemarin malam. Biasanya faktor ini digunakan pada simple past. Next, factory atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan past participle adalah kata kerja yang mempunyai arti sudah atau telah. Oke ya. Biasanya factory ini Kita sampai verb 2 aja untuk memahaminya ya. Kita lihat contohnya. Oke, di situ udah ada 4 kotak dan masing-masing udah terdapat 5 contoh ya. Kita bahas dulu yang verb 1. Close, accept, call, create, discuss. Jadi kita lihat kata kerja di situ adalah kata kerja yang paling basic. Lalu kita coba implementasikan ke dalam contohnya. Jadi seperti ini. Oke. I create an account YouTube. Jadi kita lihat kata kerja di situ adalah kata kerja yang paling basic. Lalu kita coba implementasikan ke dalam contohnya. Nah ini ya, tujuan pembelajaran untuk kelompok ini dan kelompok yang ini adalah memahami perbedaan antara kata kerja ke-1 dan ke-2 ya. Sedangkan untuk kelompoknya Malika dan kelompoknya mana? Ini ya, Siti Farah adalah bagaimana cara menceritakan kembali pengalaman di masa lalu ya. Oke, itu informasi pertama. Sudah ditulis ya poin-poin pentingnya? Yang mempunyai arti sudah atau telah. Oke. Kita simak ke video kedua. Bagian pentingnya. Oke, silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hi everyone, welcome back to our channel. Well, pada video sebelumnya kita sudah belajar materi tentang simple past tense, yaitu pola kalimat berbentuk lampau. Nah, untuk materi pada video kali ini, kita akan belajar menceritakan pengalaman di masa lampau. Dalam bahasa Inggris disebut dengan recount text. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, langsung saja mari kita simak penjelasan berikut ini. Let's get started. Alright, apa sih yang dimaksud dengan recount text? So, recount text. Silakan dicatat dan ditulis poin-poin pentingnya. Recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Contohnya, pengalaman membuka seperti rekreasi, mendapat hadiah, menang lomba, atau pengalaman lucu seperti jatuh kecelakaan, tidur di kelas, and etc. Ada juga pengalaman menyedihkan seperti tertimpa bencana, kehilangan uang, ketinggalan pesawat, and etc. Pengalaman-pengalaman tersebut jika diceritakan kembali maka disebut recount text. Selanjutnya, apa sih fungsi dari recount text? So, the purpose of recount text is to entertain or inform the readers. Recount text berfungsi untuk menghibur atau menginformasikan pembaca. Adapun struktur atau generic structure dalam recount text, pada bagian pertama ada orientation. Bagian ini merupakan bagian pembuka, berisi pengenalan informasi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, last year, Della and her family spent their holiday in London. Tahun lalu, Della dan keluarganya berlibur di London. Bagian yang kedua yaitu events. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang diceritakan, biasanya ditandai dengan urutan kronologis. Contohnya, Della and her family took a short break. Della dan keluarganya istirahat sejenak. After that, they continued the trip. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. A few hours later, they arrived at the hotel. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di hotel. Then they had dinner together. Kemudian, mereka menikmati makan malam bersama. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh rangkaian atau urutan peristiwa yang diceritakan dalam sebuah recount text. Selanjutnya, pada bagian terakhir ada orientation. Biasa juga disebut bagian penutup yang berisikan dasar menulis atau kesimpulan mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini emosional, misalnya, dan bisa juga tidak. Adapun contoh dari orientation yaitu it was a very nice trip. Itu adalah sebuah perjalanan yang sangat menyenangkan. They were very happy to spend their holiday in London last year. Mereka sangat senang menghabiskan waktu liburannya di London tahun lalu. Selanjutnya kita bahas jenis kata atau kalimat yang digunakan dalam recount text. Oke. Yang pertama ada past tense. Kata recount Lihat lagi. text menceritakan peristiwa di masa lampau, maka kita menggunakan past tense atau dua kalimat yang menggunakan kata kerja yang Nah, jadi ada kata kerja bentuk kedua. Ya. Ingatkan materi pada video sebelumnya tentang simple past tense. Adapun contoh kalimatnya yaitu I went to Bali last week. Saya pergi ke Bali minggu lalu. Pada kalimat ini, kata went merupakan bentuk kedua atau bentuk past dari kata go yang artinya pergi. We were very excited. Kami sangat bersemangat. Nah, kalimat ini merupakan kalimat nominal yang menggunakan to be past, yaitu were. They took some pictures. Mereka mengambil beberapa gambar. Pada kalimat ini terdapat kata took yang merupakan bentuk kedua dari kata take, yang artinya mengambil. Yang kedua ada adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya, last year, tahun lalu. Last week, minggu lalu. Yesterday, kemarin, and etc. Selain adverb of time, ada juga adverb of place. Oke, atau satu kata lagi ya keterangan berarti. tempat. Contohnya, there, di sana, here, di sini, around, sekitar, and etc. Ya. Selanjutnya ada action verb atau kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, arrive, yang merupakan bentuk kedua dari arrive, yang artinya tiba. So, yang merupakan bentuk kedua dari see, yang artinya melihat. Oke ya. Itu tadi mulai dari generic structure, kemudian language feature, susunannya juga bagaimana cara menceritakan pengalaman di masa lalu atau recount text itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, masih di proses pencarian informasi, kalian boleh melihat video yang sudah Bapak sediakan, ya.
Bapak kasih waktu 5 menit untuk memperdalam materi yang sudah kalian akan capai ya. Silahkan dilihat videonya pada ini, silahkan menggunakan HP ya. Terus catat poin-poin pentingnya. Ini ya, ini. Sok, nggak apa-apa. Oke, silakan. Untuk teman-teman atau untuk siswa-siswi yang nggak bawa handphone, silahkan lihat teks berikut ya untuk memahami lebih lanjut berkaitan recon teks ya. Atau dibuka juga di buku paket halaman 47 ya. Silakan untuk yang nggak bawa handphone. Halaman 42 ya. Untuk teman-teman yang nggak bawa handphone. Silahkan digali informasi sebanyak-banyaknya. Pastikan kalian memahami tujuan pembelajaran yang kita ingin capai hari ini. Halaman 42. 42 ya. Nah, baca teks ini ya. Silakan dibaca dulu. Ayo Agung, dilihat teksnya, dibaca teksnya. Kumpulkan sekali lagi informasi sebanyak-banyaknya berkaitan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Silakan saling berdiskusi dan saling menjelaskan jika ada temannya yang belum paham ya. Jadi jelaskan ke temannya, explain to your friend what the content of the video ya. Terus untuk yang merasa tidak paham, tolong minta dijelaskan sama temannya. Ini tuh gimana sih maksudnya ya? You can explore each other ya, saling mengeksplor satu sama lain pada kegiatan pengumpulan data ini.
Sekali lagi silakan saling berdiskusi. Untuk teman yang belum paham, tanyain ke temannya. Silakan berkomunikasi. Tolong minta dijelaskan ke temannya kalau belum paham. Nanti Bapak akan memberikan penguatan. Oke, Bapak tambah lagi 5 menit ya untuk memperdalam materinya. Saya lagi tolong diskusi, saling menjelaskan ya. Saling mengeksplor satu sama lain. Oh, iklan. Iya, gak apa-apa. Karena sumbernya dari YouTube pasti ada iklannya. Sekali lagi Bapak ingatkan, pada kegiatan ini you have to discuss each other ya, harus saling berdiskusi sama temennya. Biar paham. Diskusi dengan teman yang sudah lebih dulu paham. Terus teman yang sudah lebih paham, tolong jelaskan. Ya, explain to your friends. Jelaskan ke temannya. Oh, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. You still have time to discuss each other untuk melengkapi informasi di pikiran kalian ya, supaya lengkap informasinya. Sebelum Bapak berikan penguatan.
Oke, time is up. Please close your phone. Silahkan tutup dulu HP-nya. Ya, Bapak akan menambahkan atau memberikan penguatan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Bapak sudah lihat ada beberapa yang ngangguk-ngangguk, berarti mulai paham ya tentang tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Please look at me. Silahkan perhatikan ke Bapak ya. Kita kasih semangat dulu, ini kayaknya lemes banget ini. Ya, udah menjelang waktunya istirahat, tapi kita fokus dulu ya sampai selesai pembelajaran kita hari ini. Bapak kasih aba-aba yang sama ya. Everybody beat one, tepuk tangan kayak tadi sampai 3 kali ya. Terakhirnya kalian angkat tangan dan bilang juara gitu ya. Everybody beat one. Woi gitu ya, juara kita. Everybody beat one. Saya lagi, yang kompak. Yay aja ya. Everybody beat one. Oke, mantap. Fokus ini ya. Ini ada teks ya, tentunya recount teks. Parade in my hometown ya. Karnaval di desaku atau karnaval di kotaku ya. Kalian tadi sudah mengeksplor informasi sedalam-dalamnya berkaitan tujuan pembelajaran kita. Yang kelompok ini dan sebelah sana kelompoknya Agung ya. Dan kelompoknya Mildan itu memahami perbedaan ya. Atau membedakan. Kemudian yang kelompoknya Fabian dan kelompoknya Deca itu memahami tentang rekonteks atau bagaimana cara menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu. Nah ini contoh teksnya ya. Bapak akan jelaskan kembali untuk penguatan kepada kalian. Ya, lihat. When I was a child, I always waited for Independence Day. Ketika saya kecil, saya selalu menunggu perayaan hari kemerdekaan. My father used to ask me to watch a parade together. Ayahku biasanya memintaku untuk menonton karnaval bersama-sama. Ya. We saw it from our front yard. Front yard. Ya, kita biasa melihat dari depan halaman rumah kita, katanya gitu ya. I remember how attractive the parade was. Ya, saya selalu ingat ya bagaimana menyenangkannya, bagaimana riuhnya parade tersebut. Ya, in the first line of the parade, I saw the people dressed up uniquely ya. Di barisan pertama parade atau pawainya, saya melihat orang-orang menggunakan pakaian dengan cara yang unik ya. Jadi rupa-rupa gitu ya. Kemudian some people wore Indonesian heroes customs ya. Beberapa orang atau beberapa dari mereka menggunakan pakaian pahlawan ya yang dibuat oleh mereka sendiri ya. Kemudian some other dress like local ghosts, dan sebagiannya lagi menggunakan pakaian hantu ya. Ada yang kuntilanak, kunti ngesot ya, kemudian suster ngesot, popocongan gitu ya. Semua berkaitan dengan local ghost ya, atau pakaian hantu-hantuan. They were scary but they were funny too. Mereka sangat menakutkan tapi terlihat lucu juga ya. Ini pengalaman yang
dibuat oleh penulis ini, ya. Penulis teks recon ini ketika kecilnya. Sekarang mah sudah enggak. Ketika menceritakan tidak sedang karnaval, tapi dia menceritakan dulu waktu masa kecil. Ya, lihat. Di sini ada was, ya. Was ini mana? Untuk editnya. Oh, ini. Oke. Kita kasih highlight, ya. Di sini ada was. Was ini merupakan bentuk lampau dari is, ya. Dari is. Jadi was. Dari am, ya. Dari am. Karena di sini ada I. I am, jadi I was. Karena ini masa lalu, gitu ya. Kemudian ada wait. Coba bedakan. Ini wait asalnya apa? Wait, ya. Jadi waited, ya. Karena ini lampau. Udah mulai paham. Kemudian my father used to ask me. Ini biasanya meminta. Used to, itu lampau, ya. Asalnya use. Kemudian ada saw. Ini asalnya apa? See, ya. Kemudian ada lagi I remember how octative a parade was. In a parade I saw, ada see lagi. Kemudian ada dressed up. Asalnya apa? Dress, ya. Oke, pintar. Kemudian some people wore Indonesian heroes. Apa ini asal katanya? Wear, ya. Wear, jadi wore karena kata kerja kedua, ya, menceritakan di masa lampau. Kemudian ada some other dress. Ini juga sama, ya. Asalnya dress jadi dressed. Kemudian they were. Ini asalnya are jadi were karena lampau, ya. Nah, itu untuk penggunaan kata kerja kedua yang harus berubah ketika menceritakan pengalaman pribadi dari kata kerja ke satu ke kata kerja kedua. Kemudian tadi ada generic structure, ya. Ada apa saja tadi di awal katanya? Orientation. Terus ada yang tengahnya? Events. Yang terakhir reorientation. Good job buat Malika, ya. Nah, gitu ya, Bapak harapkan dari pengumpulan informasi kalian dapat ilmu. Ya, jadi orientation itu perkenalan di awal, ya, menceritakan prolognya, apa sih yang diceritakan tentang pengalaman pribadinya. Kemudian ada event. Event itu rangkaian kejadian yang dialami oleh penulis ini. Katakanlah penulis ini namanya Udin, ya. Udin tuh ngalamin apa gitu, ya. Ngalamin apa. Kemudian yang terakhir ditutup dengan reorientation, ya, menyimpulkan atau memberi kesan dan pesan bahwa pengalamannya sangat luar biasa. Tapi tadi di awal dibilang there are two experiences, ada dua pengalaman, pengalaman baik dan pengalaman buruk. Kalau pengalaman baik disebutnya good experience, kalau pengalaman buruk bad experience. Ya, setiap manusia pasti punya pengalaman baik dan punya pengalaman buruk. Oke, biar semangat lagi. Everybody beat one. Yeay, good job. Next, kita ke kegiatan selanjutnya. Ini ya, kita analisa data, ya, atau data processing. Let's process the data atau informasi yang sudah kalian dapat with your group, dengan kelompok kalian, ya. Pastikan kalian mengerjakan LKPD. Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Pahami dulu langkah-langkahnya sebelum dikerjakan. Nanti kan harus dipresentasikan, ya. It's not only about doing the LKPD, ya. Hanya ke depan kemudian membacakan hasil kerja kalian, ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian dilaporkan di depan teman-teman sebagai hasil capaian belajar yang kalian laksanakan pada pembelajaran hari ini. Nah, nanti harus dilaporkan ke depan. Ngerjain apa sih tadi? Ya, dengan bahasa kalian sendiri. It's good, ya. It will be good if you using English. Akan bagus ketika kalian menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalaupun tidak, no problem. Ya, yang penting pengalaman belajar kalian dibagikan ke teman-teman. Ya, sekali lagi pahami LKPD-nya. Bapak kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, di sini tulis dulu
kelompoknya kelompok 1 berarti terus nama-nama orangnya ya. Silahkan saling bantu, saling cari informasi ya berkaitan dengan lembar kerja ini. Nah, silakan, saling kerja. Gunakan smartphone-nya ya. Untuk tujuan pembelajaran di atasnya ada kan tujuan pembelajaran ke-1 dan tujuan pembelajaran ke-2. Nah, untuk tujuan pembelajaran ke-1 kalian lihat teksnya, kemudian pilih mana kata kerja kedua, mana kata kerja ke-1 ya. Don't forget to mention the translation ya, jangan lupa untuk menerjemahkannya. Sok di sini mah tulis dulu kelompok 2 nama-nama orangnya ya. Tulis dulu. Kemudian untuk kelompok 1 dan 3 yang mengerjakan tujuan pembelajaran 2, kalian tugasnya adalah mencari informasi dan menjawab pertanyaan yang ada ya. Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris ya. Using your phone, gunakan HP kalian atau smartphone kalian untuk membantu memudahkan kegiatan kalian. So ini kelompok 4, tulis nama-namanya sok di sini. Ya. Sok, silakan. Saling bantu. Sok yang ada smartphone-nya keluarin, terjemahin, bantu terjemahin. Jadi ada perbedaan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya, Bapak. I am ready to answer. Ya. Sok, silakan berdiskusi. I give you 15 minutes or 20 minutes ya. Perhatikan perintahnya ya. Every member, setiap orang punya salinan, ya, punya salinan jawaban. Jadi semuanya bekerja sama, gitu ya. Sudah ditemukan jawabannya, kemudian dikerja sama. Ada salinannya. Yes? Translate, ya. Jadi ada 2 tugas untuk yang tujuan pembelajaran 2. Menerjemahkan, mencari jawaban, ya, jawabannya diterjemahkan, gitu ya. Apa? Soalnya nggak usah. Jawabannya harus ada 2 versi, jawaban bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, ya di sini aja ke belakang. Tapi semua punya salinan, ya. Everyone has copy, gitu ya. Sok ditulis dulu ini kelompok 3 nama-namanya. Nah, like this. Betul kayak gitu. Ya, tinggal terjemahin. Pinter. Udah mulai paham. Ya. Ini nih. Coba dibaca. Dari teks di atas kalian bisa mengamati mana yang termasuk kata kerja kedua. Berilah lingkaran. Untuk T benar, F salah. Ini mana kata kerja keduanya? Ini kata kerja kedua bukan? Hah? Ya, berarti lingkari yang T gitu ya. Di belakangnya terjemahan kata-kata ini. Ya, di belakang sini nih. Ya, sekarang mah dicari dulu we. Sok semua orang punya catatan, tapi mana kata kerja kedua, mana yang bukan. Ya, silakan.
good. Lanjutkan. Waktunya banyak ya. Remember, everyone has a copy ya. Semua orang punya kopi karena nanti ditampilkan di depan.
Remember, everyone has a copy. Setiap orang punya kopian jawabannya, ya. Untuk jadi bahan penilaian individu. Nanti yang dikumpulkan ke Bapak, nilai kelompok, ya, yang ada di catatan kalian, di buku tugas kalian sebagai penilaian individu. Yes? No problem. Ya. Gak apa-apa. Yang penting ada catatannya. Finish or no? No, okay. Lo? Finish or no? Ya, any problem? Ada masalah? Bersatu. Oh iya, no problem. Sok, lanjutin. Iya, bentar. Oke. Masih ada waktu. Oke, everyone has a copy ya. Setiap orang punya catatan. Oke, gitu. Good job. Yang diisi, yang ini kalau bukan kata kerja kedua, yang lingkari yang salahnya gitu. Ya. Tulis terjemahan di belakangnya untuk yang dikumpulkan ke Bapak. Ini lihat, walk. Kata kerja keberapa ini? Kedua, berarti true ya. Nah, gitu. Yang ini. Nah, ini kan false. Ini belum ketemu jawabannya. Ya. Semuanya diisi saja. Watch di sini maksudnya menonton. Menonton kata kerja bukan. Ayo, still many time, masih banyak waktu. Apa? Coba. Ini udah bener. It's bener. Good job. Good job. Ih, nah, benar. Let's translate nih, nerjemahin. Ini yang ini. Terjemahin di belakangnya. Bukan ini yang terjemahin, kata-katanya doang. Iya, di belakangnya. Tuh. Yang kata kerja keduanya. Ini kan, nah yang T-nya doang gitu kan. Oke. Sip, silakan.
Jawabannya sudah ketemu ya? Oke, good job. Yang ini jawaban bahasa Inggrisnya sudah ketemu ya? Oke, yang penting bahasa Inggrisnya dulu. Ini jawaban bahasa Inggrisnya sudah ketemu kan? Bahasa Inggrisnya dulu yang ditemukan ya. Ini udah ya. Berarti tinggal satu kelompok lagi. Find the English answer. Temukan dulu jawaban bahasa Inggrisnya. Ya, nanti nggak apa-apa. Untuk terjemahannya bisa disusulkan. Nah, jawaban yang tadi. Nah, itu ya. Oke, good job. Jawaban bahasa Inggrisnya. Oke, time is up. Waktunya selesai ya. 1 menit lagi. Sok, rampungkan dulu. Kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Tapi bahasa Inggrisnya sudah kan? Oke, good job. Ini bahasa Inggrisnya sudah? Udah ya, udah ketemu kan? Yang penting the answer of English dulu. Jawaban dalam bahasa Inggris. Oke, ya. Good job. Boys and girls. Yes? Let's do verification ya. Kita akan memverifikasi apa yang sudah kita olah, apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapat dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan ya. Pastikan kalian dapat mempresentasikan ya. Focus to me everybody. Everybody beat one. Iya. Pastikan kalian dapat mempresentasikan dan menunjukkan hasil kerja kalian. Berarti nanti datang ke depan, membacakan hasil kerjanya, ya, di depan teman-temannya, dalam bentuk yang sesuai kalian gemari. Ini nanti ditugaskan saja untuk bentuknya, ya. Sekarang yang ada di LKPD saja. Kemudian unjuk kerja ini dijadikan sebagai capaian yang telah kalian capai pada pembelajaran hari ini, ya. Ini sebagai asesmen formatif untuk kalian ya, mengetahui perkembangan belajar kalian. Yang tadinya tidak tahu kata kerja ke-1 dan kata kerja kedua menjadi tak tahu. Yang tadinya tidak tahu how to recount ya, bagaimana cara menceritakan pengalaman pribadi menjadi tak tahu ya. Oke. Harusnya pakai spin ya. But the first performance ya. Penampilan pertama, please welcome for the first group. Tepuk tangan untuk kelompok pertama ya. Silakan ke depan. Kita verifikasi semuanya. Berdiri di bawah catatan dan bukunya ya. Oke, listen, perhatikan teman-temannya akan menyajikan seperti menyanyikan ya, menyajikan. Boleh kenalan dulu, terus dikenalkan nama-namanya, nama pendek saja. Terus disampaikan apa yang sudah didapat ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dulu temannya. Ya. Malika. Oke. 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 Jawaban. Ya, dengerin baik-baik. Sama enggak nanti jawabannya? Dibacakan saja, silakan. Ya. Pertanyaan nomor 1-nya apa? Dari teks yang sudah kalian telaah. Nah, kenapa Andre selalu menunggu hari perayaan? Jawabannya berarti? Oke, good job. Bener nggak? Nih, diverifikasi sama kelompok ini. Sama nggak? Oke, good job. Ya, next. Pertanyaan kedua. Oke, jawab sama Dinda. Kan penyaji. Oke, good job. Next, pertanyaan selanjutnya. What did the people
were in the Quran? Oke, dijawab sama sebelahnya. Oke, good job. Satu lagi ya? Dua lagi? Oke, silahkan. What musical instruments did they use in the Quran? Oke, good job. Ya, betul. Selanjutnya, terakhir, berarti sama penyajinya. Why? Why did not Andre in the Quran? Oke, good job. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, itu jawaban yang mereka temukan hasil pencarian dan pengolahan datanya. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi, ya. Oh. Big appreciation for Group 1 atau kelompok 1. Terima kasih, thank you very much. Nanti kita beri umpan balik. Silahkan untuk kelompok 2 menyajikan hasilnya in bahasa, dalam bahasa Indonesia juga apa-apa. Ya, kenalkan nama anggotanya siapa, terus dibacakan saja mana kata kerja keduanya. Ya, gitu. Nggak usah dibaca itunya. Ya, oke, silakan. Please welcome. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dong. Ya. Ayo, semangat. Let's go bro. Tuh kata Fabian juga. Kata Pak Ketua juga let's go bro. Nah, ini memang bagian tersulit ya untuk memverifikasi betul atau tidaknya. Oke, perkenalkan dulu. Babarengan. Ini mah cukup disampaikan ke satu orang juga bisa ya. Tapi yang membukanya orang lain. Sok dibuka dulu. Dibacakan hanya kata kerja keduanya saja. Ayo. Hanya dibaca bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya saja. No problem, don't worry. Sok, jangan malu, jangan malu. Ayo. Sama ini aja. Gak bisa bacanya, nggak apa-apa. Sok, dibaca, dibaca aja. Come on. Ayo be brave. Be brave. Be brave. Jangan malu, jangan malu. Agung deh, cowok nih, Agung. Sok, salam dulu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil. Sok bebarengan, kami akan menyampaikan hasil. Oke, silakan dibacakan. Kata kerja keduanya apa saja? Pertama ada was, betul ya? Oke, terus. Kedua ada war. Oke, betul. Itu bisa. Bohong kalian mah. Ketiga ada wipe. Oke, good job. Next, selanjutnya. March in. Oke, betul. Next. Oke, wanted. Ya, oke, terus. Rod. Oke, good job. Satu lagi? Wanted. Oke, ya, ditutup. Tepuk tangan. Silahkan, tutup dulu. Sekian. Oke, thank you very much ya untuk kelompok 2. Let's do the verification from third group dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, jangan malu-malu. Ya, silakan.
In bahasa boleh, in English boleh ya, terserah. Yang penting ada pembukaan dan penutupan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk soal yang pertama. Jawabannya sama ya? Sama kan? Ada persamaan, oke. Nomor 2. Oke, betul. Sama juga. Good job. Next. Oke, good job. Sama juga. Oke, betul ya. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, the last group ya. Siapa yang mau mewakili atau mau maju semua? Silahkan. Ayo. Sudah keren-keren nih hasilnya ya. You are do the best ya kalian. Sudah memberikan yang terbaik untuk pembelajaran kalian hari ini ya. Nggak apa-apa. Ya, no problem. It's learning process. Ini proses belajar ya. Jadi nggak masalah. Ada salah-salah sedikit nggak masalah. Oke, silakan dibuka. Ayo jangan silih surung gitu. Sok nggak apa-apa nah gitu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya betul hasil diskusi silahkan. Oke, terus betul. Accept. Oke. Oh ya, nice up. Oke. Betul. Next. Word. Oke, betul. Next, yang lain mau baca gak? Mana hasil penemuannya? Remember. Oke, remember kata kerja kedua apa ke satu? Kalau remembered ada ed-nya baru kata kerja kedua, tapi no problem. Ya, sok, apalagi? Yang lain kasih kesempatan? Watch. Watch pakai ed ya belakangnya. Oke, good job. Berarti benar. Next, saw. Benar, kata kerja kedua saw. Terakhir? Udah? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Alhamdulillah all of the group has present ya. Apa yang sudah digali, apa yang sudah diproses, apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah diolah, sudah dipresentasikan di depan teman-teman ya. Akhirnya finally we have to close our learning study, our learning process today ya. Let's conclude what we learn. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Cok, sebelum Bapak simpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Masih dengan sweet candy. Oke, Malika, what you learn today? And then? Oke, good job. Tepuk tangan buat Malika ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Is there anyone add the conclusion, menambahkan kesimpulannya? Ayo, jangan malu-malu. Come on. Ayo, rise up. Sudah belajar apa hari ini? Tinggal nyimpulin doang. Ayo, Zakila, come on. Ratu, Rima, Farah, no, Mildan, Rizky, no. Kabian, do you want to add? Mau menambahkan? Enggak. Oke, Bapak simpulkan ya. Hari ini kita sudah belajar
perubahan dari kata kerja ke satu ke kata kerja ke dua. Ada yang berubah bentuknya, itu namanya irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Kayak wear jadi wore, ya. Kemudian go jadi went, ya. Itu tidak beraturan. Kalau yang ditambahin ed belakangnya itu namanya regular verb, ditambahin ed. Watch jadi watched, ya. Walks jadi walk, ya. Perubahannya. Kalau kata kerja beraturan mah pasti ditambahin ed belakangnya. Kalau tidak beraturan mah berubah bentuk, ya. Gitu. Yang kedua kita belajar tentang recount, ya, menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu, ya. Dengan generic structure, orientation, event, sama reorientation. Language feature-nya ada kata kerja kedua tadi, ya. Kemudian ada adverb of time, keterangan waktu. Ada adverb of place, ada keterangan tempat, ya. Ada generic structure, ya. Tujuannya itu kan recontext itu untuk menghibur pembaca, ya, pembaca supaya terhibur dengan teks tersebut, ya. To entertain, menghibur orang yang membaca, ya, cerita tersebut. Nah, generic structure-nya ada 3 tadi disebutkan oleh Malika juga. Ada orientation, event, sama reorientation. Language feature-nya diantaranya kata kerja kedua, berarti nggak boleh pakai kata kerja ke satu, ya. Baik regular verb-nya atau irregular verb-nya, ya. Kemudian language feature-nya juga ada time, adverb of time, keterangan waktu. Kemarin, minggu lalu, tahun lalu, itu adverb of time-nya. Kemudian ada keterangan tempat, adverb of place. Di mana? Di lapang, tadi di depan rumah, ya. Di sepanjang jalan, itu adverb of place, ya. Oke. Kemudian selanjutnya let's reflect ourselves, ya. Mari kita refleksi dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dibaca. Bapak hanya akan merefleksi secara lisan. Nomor 1, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan setelah memahami pembelajaran ini? Yang ketiga, bagaimana menurut kamu yang paling sulit dari pelajaran ini? Dan yang keempat, bagaimana kamu akan melakukan perbaikan atau memperbaiki hasil belajarmu, ya. Setiap kelompok memberikan satu jawaban untuk refleksi ini. Silakan diskusi dulu sedikit. Kelompok 1 jawab nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, ya. Cok, silakan. Kita refleksi dulu. Nggak ditulis, hanya refleksi lisan saja. Cuma menit, ya, 2 menit cukup rasanya. Sudah ketemu? Udah, good job. Ini udah ketemu? Udah, ya. Kelompok 2 sudah ketemu? Oh, udah, ya. Kelompok 1 sudah? Oke, mari kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Dari pertanyaan yang pertama dulu, apa yang kamu peroleh dari pembelajaranmu hari ini? Ada yang mau mewakili? Oke, silakan Malika. Tolong didengarkan teman-teman. Pengetahuan tentang cara menggunakan verb 1 dan verb 2 terus. Oke, good job. Apalagi? Beberapa struktur diantaranya. Oke. Oke, alhamdulillah ada jawaban untuk refleksi kita nomor 1. Sekarang kelompok 2, silakan merefleksi dengan pertanyaan nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan setelah memahami pelajaran ini? Oke, good job. Oh, kan ayahnya ada kerjasama.
Next, pertanyaan nomor 3 dijawab oleh kelompok nomor 3. Silakan. Bagaimana menurutmu yang paling sulit dari pembelajaran ini? Menghafalkan kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja kedua berarti ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 4 silakan merefleksi pertanyaan nomor 4. Mempelajari kembali. Oke, tepuk tangan ya untuk kita semua ya. Sudah kita merefleksi. Oke, Bapak kasih feedback ya. Feedback dari Bapak, alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan baik ya sampai akhir. Kemudian tidak ada peringkat di sini, semua penampilan baik ya. Terutama kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4 semuanya baik penampilannya. Tapi dari tingkat kesulitan memang kelompok 1 dan 3 lebih sulit ya untuk tujuan pembelajarannya. You have done ya what you learned today. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk pembelajaran kamu hari ini ya. Kemudian let's make a plan ya. Kita pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang time connective ya. Tentang keterangan waktu yang menunjukkan urutan di dalam recount text ya. Tapi nanti ini hanya rencana saja. Rencana untuk pertemuan yang akan datang ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, our learning process finish ya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next meeting ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sok beres-beres dulu.